Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Dimas Andrianto dari Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University. Jadi ini adalah bagian dari pengajaran untuk mahasiswa S1 Biokimia dan eh, pada mata kuliah Biokimia Tumbuhan, ya, pertemuan ke-6 atau topik kelima, yaitu metabolisme asam amino dan protein. Jadi pada pertemuan ini, ya, merupakan lanjutan dari pertemuan yang minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas, ya, bagaimana metabolisme karbohidrat di dalam tumbuhan. Nah, pada prinsipnya semua metabolisme karbohidrat di manusia itu ada di tumbuhan. Nah, oleh karena itu persyaratan dari pemahaman mata kuliah ini sebetulnya adalah bahwa pemahaman metabolisme secara umum, yaitu pada manusia. Nanti baru di-expand tambahan pada tumbuhan, karena semua organel di manusia itu ada di tumbuhan, tapi tidak sebaliknya. Nah, bagaimana dengan metabolisme asam amino dan protein? Nah, sebagaimana kita ketahui, protein yang kita makan, semua itu akan didegradasi di dalam lambung dan usus kita menjadi asam amino. Asam amino ini diserap, ya, nanti kemudian akan diproses di dalam tubuh kita. Ada 20 jenis asam amino yang menyusun protein. Nah, dari 20 ini di manusia itu dikelompokkan, ya, pada beberapa buku ada yang berbeda, tapi biasanya saya ambil bahwa ada 10 asam amino esensial dan 10 asam amino esensial, non esensial. Nah, apa artinya esensial dan non esensial ini? Non esensial artinya adalah asam amino yang bisa disintesis dari asam amino esensial. Apabila asam amino esensialnya cukup, dia bisa diubah, dikonversi menjadi non esensial. Jadi esensial itu sendiri apa? Esensial itu artinya penting. Jadi asam-asam amino esensial itu kita harus dapat setiap hari agar kita bisa mensintesis protein dalam tubuh kita. Yang protein itu nanti akan berperan sebagai enzim, sistem kekebalan tubuh atau antibodi, ya, dalam proses fungsional seperti misalnya berpikir, menjadi struktur tubuh, ya, seperti rambut, kuku, ya, beri kita kekuatan. Ya. Terus kemudian transport seperti misalnya hemoglobin, lipoprotein, mengirim berbagai senyawa dalam tubuh kita, dan beberapa fungsi yang lain. Jadi banyak sekali fungsi protein dalam tubuh kita. Dalam hal bisa mensintesis protein-protein tersebut, maka asam amino itu harus cukup, baik esensial maupun non-esensial. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan itu tidak mengkonsumsi, ya, karena dia adalah organisme autotrof. Berarti apa? Tumbuhan itu harus bisa mensintesis asam amino dan proteinnya sendiri. Nah, itulah yang membedakan nanti antara metabolisme di tumbuhan ini dengan metabolisme asam amino dan protein pada manusia. Oke, ya. Jadi yang pertama, pada pertemuan keempat kita sudah mempelajari mengenai siklus nitrogen, ya, pada tumbuhan, metabolisme nitrogen pada tumbuhan. Nah, ini refresh lagi, ya, bahwa nitrogen itu terdapat di udara dalam bentuk N212. Nah, N212 di udara ini nggak bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan. Jadi N2 ini harus difiksasi. Apa itu fiksasi? Fix itu artinya tepat, tetap. Maka fiksasi itu biar bisa ditangkap, tetap, dia nggak hilang-hilang lagi. Nah, bagaimana caranya? Nitrogen harus dirubah menjadi bentuk gas, menjadi bentuk yang terlarut di dalam tanah. Nah, yang pertama itu dia dirubah menjadi nitrat. Kenapa nitrat? Karena bentuk teroksidasi itu energinya lebih rendah daripada bentuk tereduksi. Ya, jadi nitrat ini akan masuk dari tanah, pindah, ya, ke dalam jaringan tumbuhan. Di jaringan tumbuhan dia akan diantar oleh silam, ya, dari akar ke bagian-bagian tumbuhan yang lain, misalnya ke daun, ya. Nah, nitrat nanti akan masuk ke dalam sel daun, ke dalam berbagai sel, ya. Kemudian nitrat ini akan dirubah menjadi nitrit oleh enzim namanya nitrat reduktase yang ada di sitoplasma. Nitrit masuk melalui transporter ke dalam kloroplas. Nah, kloroplas itu punya energi. Jadi perhatikan bahwa reaksi reduksi itu membutuhkan energi. Reaksi oksidasi itu melepaskan energi. Bensin dibakar, oksidasi itu. Karbohidrat kita makan dibakar, oksidasi, melepaskan energi. Tapi reduksi, CO2 dirubah menjadi glukosa, reduksi, butuh energi. Dari sinar matahari.
Nah, ini adalah proses-proses yang membutuhkan energi ya. Nitrat jadi nitrit. Nitrit jadi amonia. Nah, amonia inilah bentuk molekul yang fungsional. Yang fungsional yang siap disintesis menjadi asam amino. Nah, amonia itu akan ditangkap ya. Ditangkap oleh suatu enzim yang namanya glutamin sintetase. Jadi ada asam amino namanya glutamat. Glutamat tambah amonia menjadi glutamin, 2 gugus aminnya. Nah, reaksi ini membutuhkan energi, butuh ATP. Nah, di glutamin ini kita udah dapat nih satu asam amino sintesisnya. Ya. Dari glutamat jadi glutamin. Nah, glutamin ini bisa memindahkan gugus aminnya ya, ke suatu molekul yang bukan asam amino, yaitu namanya alfa ketoglutarat. Nah, refresh lagi, alfa ketoglutarat ada di mana? Di siklus Krebs. Jadi ini semua beririsan. Nah, alfa ketoglutarat dia akan dirubah menjadi glutamat dengan adanya amina dari glutamin. Nah, perhatikan di sini ferrodoksin introduksi jadi teroksidasi. Artinya apa? Proses ini butuh energi. Nah, glutamat keluar dari si kloroplas ya, dengan kompensasi malatnya masuk untuk kesetimbangan. Nah, glutamat tadi ya dia bisa dikirimkan ke bagian tumbuhan yang lain sebagai suatu asam amino, ataupun glutaminnya juga tadi ini glutaminnya tidak jadi glutamat tapi dia keluar. Bisa juga. Kompensasinya glutamat masuk. Nah, glutamat bisa masuk ke suatu organel yang namanya peroksisom. Nanti akan ketemu dengan glikolat diubah jadi glioksilat, ya glioksilat menjadi glisin. Nah, ketemu lagi ada asam amino lagi. Ya, ada asam amino. Nah, glisin bisa masuk ke mitokondria, melepaskan amina menjadi serin. Serin bisa jadi hidroksitirubah. Nah, jadi di sini kita udah ketemu 4 asam amino. Glutamat, glutamin, glisin, serin. Tumbuhan bisa mensintesis itu semua. Kemudian bagaimana dengan asam amino yang mengandung sulfur? Kemarin juga waktu kita pertemuan keempat sudah membahas ya mengenai bagaimana tumbuhan melakukan fiksasi belerang. Ya. Nah, belerang sama dia harus terlarut dalam air ya, terlarut dalam bentuk sulfat SO4-2-, ya masuk, sulfat akan mengalir di silem ya, kemudian dia masuk ke dalam sitoplasma. Nah, di sitoplasma kalau misalnya tumbuhan lagi belum butuh, lagi energinya dipakai untuk yang lain, sulfat ini bisa dicadangkan di vakuola. Kenapa harus taruh di vakuola? Karena sulfat itu asam. Kalau dia di sitoplasma, dia akan merusak yang lain. Oleh karena itu bisa dititip di vakuola sampai akan digunakan. Sulfat dipindah ke kloroplas ya, direduksi menjadi sulfit. Perhatikan proses ini perlu ATP dan perlu glutation. Nah, jadi perlu energi ya. Dan besar energinya ATP. Ini GSH, H ini energi ya. Perhatikan H-nya hilang. Jadi sulfit. Nah, sulfit direduksi lagi jadi sulfida atau disulfida. Dengan bantuan ferrodoksin tereduksi menjadi teroksidasi. Energi lagi. Dan nggak main-main. Untuk setiap satu molekul sulfit, ferrodoksinnya butuh 6 molekul. Jadi stokiometrinya ini boros banget. Nah, disulfida ini akan dirubah menjadi sistein ya. Membantu merubah serin menjadi sistein. Perhatikan bahwa pada serin itu dia tidak ada gugus sulfurnya. Jadi gugus aktifnya itu di ujungnya adalah OH. Nah, sistein dia jadi SH. SCH, ya SH. Ya. Jadi masuk nih sulfur di sini. Nah, reaksi ini juga butuh ATP lagi. Jadi banyak ATP yang diperlukan. Nah, kita sudah ketemu 5 asam amino. Nah, terus kemudian lanjut ya. Metionin disintesis dari sistein. Ya, jadi dari 20 asam amino ada 2 asam amino yang mengandung gugus belerang. Yang pertama namanya sistein. Pada sistein gugus belerangnya itu ada di ujung sehingga dia reaktif, bisa bereaksi ya. Sistein tambah sistein jadi sistin misalnya. Jadi sistein itu banyak ya, kalau di docking dia menjadi gugus aktif. Nah, yang kedua adalah metionin. Metionin itu belerangnya di tengah, jadi SCH3. Nah, oleh karena itu SH yang tadi dari sistein dia tinggal tambah CH3 tuh. Dan sistein jadi metionin.
Tapi reaksinya ternyata tidak sederhana itu. Banyak enzim yang terlibat dan banyak energi juga yang dibutuhkan. Jadi pertama ini ada sistein ya, dirubah menjadi yang namanya fosfohomoserin. Balik lagi ke serin ya, tapi ada fosfatnya. Nah, perhatikan bahwa di sini energi dibutuhkan. Kenapa? Karena dari reaksi ini fosfat dilepas dan PI atau fosfat anorganik itu tidak berenergi. Agar berenergi dia harus ditangkap lagi oleh ATP. Jadi sebetulnya reaksi ini membutuhkan energi. Oleh cistation gamma sintase. Nah, selanjutnya dia akan dirubah menjadi cistation. Cistation akan diubah oleh cistationin beta liase ya, menjadi suatu senyawa antara yang nanti akan menjadi pirufat dan pecah menjadi homosistein. Homosistein bereaksi dengan tetrahidrofolat. Nah, pernah dengar kata folat, metil tetrahidrofolat. Ya, folat ini adalah suatu vitamin ya, biasanya vitamin B sih dimasukinnya. Nah, folat ini sangat penting untuk ibu hamil. Nah, kenapa? Ini ada hubungannya ini nanti. Nah, folat, metil tetrahidrofolat bereaksi dengan homosistein menghasilkan tetrahidrofolat dan metionin. Jadilah metionin. Kembali lagi ke tadi, folat adalah nutrisi yang paling penting untuk ibu hamil. Biasanya yang mengandung folat yang paling banyak itu namanya daun katuk. Yang kedua itu terbangun. Kalau tertidur tidak ya. Ya. Nah, jadi apa peran folat di sini? Nah, ternyata metionin pada manusia itu berfungsi sebagai inisial start codon. Jadi semua sintesis protein harus dimulai dari metionin. AUG itu metionin. Bisa tidak protein mulai tidak dari metionin? Nggak bisa. Jadi semua protein yang disintesis dalam tubuh kita perlu metionin. Apa akibatnya kalau kita nggak punya metionin? Ya nggak bisa sintesis protein. Kalau nggak bisa sintesis protein, ya macam-macam fungsi tubuh terhambat. Protein otak nggak disintesis jadi bodoh. Protein darah nggak disintesis jadi lemah. Dan seterusnya. Jadi metionin adalah asam amino yang esensial, sangat penting. Karena butuhnya banyak. Semua sintesis pakai metionin. Dan dia prekursornya adalah folat. Makanya folat juga penting. Ya. Jadi ini metionin. Jadi 6 asam amino. Nah, kemudian bagaimana dengan 14 asam amino yang lain? Jadi proses fotosintesis itu menghasilkan yang namanya triosa fosfat. Contohnya adalah fosfogliserat. Ini triosa fosfat. Fosfogliserat masuk ke jalur glikolisis di sitoplasma menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat bisa jadi pirufat, pirufat jadi alanin, lesin, palin. Nah, kemudian fosfoenol pirufat bisa masuk siklus Krebs, dia menjadi oksaloasetat dan alfa-ketoglutarat. Ya, oksaloasetatnya bisa jadi aspartat, asparagin, treonin, isolesin, lisin, metionin, dan ketoglutaratnya menjadi glutamat, glutamin, arginin, prolin. Nah, selain itu, di dalam sitoplasma juga ada yang namanya jalur pentosa fosfat. Jalur pentosa fosfat menghasilkan dua senyawa, yaitu eritrosa 4 fosfat dan ribosa 45 fosfat. Eritrosa 4 fosfat gabung dengan fosfoenol pirufat, ini molekulnya harus jadi besar ya. Dia akan menjadi asam amino aromatik, yaitu penilalanin, tirosin, triptopan. Nah, kemudian ribosa 5 fosfat menjadi asam amino histidin. Nah, terakhir, hasil dari fotosintesis bisa juga ditransfer ke glioksisom yang menjadi fosfoglikolat. Nah, fosfoglikolat bisa dirubah menjadi glisin, serin, dan sistein. Ini lengkap 20 asam amino. 20 ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, kurang di situ. Ya. Oke. Nah, kemudian rangka karbon untuk sintesis asam amino ini dari mana? Yaitu dia disediakan dari asimilasi CO2 atau CO2 yang sudah diubah menjadi triosa fosfat oleh proses fotosintesis. Prekursor asam amino ditunjukkan dalam warna merah di grafik berikut. Jadi kloroplas menghasilkan triosa fosfat ya dalam bentuk fosfogliserat. Fosfogliseratnya dikeluarkan dari kloroplas ya.
dia masuk jalur glikolisis menjadi fosfoenolpirufat. Nah, ini prekursor. Fosfoenolpirufat bisa balik lagi ke kloroplas. Juga bisa diubah menjadi pirufat ya, di glikolisis juga. Kemudian dia masuk ke mitokondria ya, masuk ke siklus Krebs ya, bisa juga menjadi senyawa yang lain seperti oksaloasetat. Kemudian siklus Krebs akan menghasilkan alpha ketoglutarat. Nah, oke. Nah, kemudian bagaimana sih jalur sintesis glutamat? Jadi di kurva yang awal tadi kan starting point-nya glutamat ya. Glutamat ini asam amino yang cukup sederhana ya. Sebetulnya yang paling sederhana itu glisin secara struktur. Tapi tadi kita udah belajar ya di slide yang awal, justru malah glisin dibuat dari glutamat. Nah, glutamat ini asam amino yang jalur sintesisnya paling pendek. Makanya kemudian ini asam amino yang paling gampang disintesis untuk buat rasa umami. Apa rasa umami itu harus dari glutamat? Enggak. Asam amino itu rasanya umami. Cuma asam amino yang paling mudah disintesis, jalurnya pendek, itu adalah glutamat. Makanya glutamat yang kita akumulasi. Nah, glutamat ini bisa dirubah menjadi beberapa asam amino ya. Ini pertama dia bisa menjadi prolin melalui jalur glutamil fosfatase, glutamil fosfat, glutamat semialdehid, prolin karboksilat jadi prolin. Perhatikan bahwa di sini energi dibutuhkan ya 1 ATP, 2 NADPH. Banyak tuh. NADPH itu 2,5, berarti ini total 6 ATP. Nah, sedangkan glutamat menjadi arginin ini jauh lebih panjang ya. Dia jadi asetil glutamat, asetil glutamil fosfat, asetil glutamil semialdehid, asetil ornitin, arginin. Ornitin dan citrulline itu ada pembahasannya sendiri ya, asam amino yang penting di manusia. Tapi tidak ada saya singgung di sini. Nah, energi yang diperlukan mana? Nih, yang pertama ini. Koenzim A. Asetil koenzim A. Asetil koenzim A itu senyawa berenergi ya. 1 asetil CoA berapa ATP coba? 1 ATP, 2 NADH, 1 FADH2. Jadi banyak energinya itu. NADH, FADH2 bisa masuk ke transfer elektron dirubah. Terus di sini ada 1 ATP lagi. Di akhirnya ada 2 ATP. Jadi kalau ATP dipecah menjadi ADP itu hitungannya 1 energi. Tapi kalau ATP dipecah menjadi AMP plus pirofosfat hitungannya 2 energi. Kenapa? Karena ikatan yang diputus itu dia di ikatan yang nomor 2. Jadi energinya lebih besar. 2 kali lebih besar. Nah, kemudian di sini ada 1 NADH yang dibutuhkan. Jadi banyak sekali energi yang terlibat pada sintesis dari glutamat menjadi arginin. Kemudian jalur sintesis asam amino dari aspartat. Jadi aspartat satu step dia bisa menjadi asparagin. Asparagin itu banyak terdapat di asparagus, suatu tanaman yang sehat juga gitu ya. Nah, aspartat bisa menjadi lisin, jalurnya panjang ini. Dari aspartat menjadi aspartil fosfat, aspartat semialdehid. Ini ada panah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. 6 panah ini artinya setiap panah itu ada senyawanya. Tapi karena panjang nggak ditulis. Jadi jalurnya panjang banget. Nah, makanya lisin adalah asam amino esensial pada manusia. Tapi aspartat dan asparagin tidak. Karena jalur sintesisnya pendek. Lisin esensial. Dan energi yang dipakai juga banyak. Yang kedua, treonin dan metionin. Ini jalurnya juga sama lewat sini. Nah, ketiga asam amino ini, lisin, treonin, metionin ini adalah asam amino yang esensial. Nah, kemudian secara regulasi bagaimana caranya? Yaitu dia mekanismenya adalah feedback inhibition.
Dimana kalau treoninnya terakumulasi, treonin akan menghambat sintesis homoserin dan menghambat perubahan aspartat menjadi aspartil fosfat. Nah, kemudian isolesin itu dia bisa menghambat perubahan treonin menjadi isolesin, dan lisin bisa menghambat perubahan dari aspartat semialdehyde menjadi senyawa antaranya, serta dia menghambat juga perubahan aspartat menjadi aspartil fosfat. Ini banyak sekali istilah biokimia ya, memang ini biokimia nih. Yang patui-patui gini nih, biokimia banget ini. Ya, selanjutnya pathway sintesis asam amino dari piruvat. Jadi piruvat bisa diubah menjadi alanin. Nah, satu ya dapat ya. Kemudian piruvat juga bisa diubah menjadi valin. Nah, alanin ini non esensial karena pendek jalurnya. Valin esensial, panjang nih. Sama leucin esensial juga, panjang jalurnya. Ya, melibatkan asetoasetat, ketoisovalerat, propil malat, isopropil malat, ketoisokapronat. Nah, selanjutnya dari treonin itu bisa menjadi piruvat ya, kemudian menjadi isolesin. Nah, isolesin ini esensial, jalurnya panjang. Treonin ini non esensial. Nah, jadi ini dari piruvat menjadi leucin, feedback inhibition, valin juga feedback inhibition ke piruvat. Baik. Kemudian sintesis asam amino aromatik. Jadi asam amino aromatik itu disintesis melalui jalur namanya jalur sikimat. Apa itu jalur sikimat? Jalur sikimat itu adalah jalur yang melibatkan pembentukan asam amino aromatik dari eritrosa 4 fosfat dan fosfoenol piruvat. Eritrosa 4 fosfat disuplai oleh jalur pentosa fosfat. Sedangkan fosfoenol piruvat adalah merupakan senyawa antara di dalam proses glikolisis. Asam amino aromatik itu disintesis melalui jalur sikimat ya, melibatkan PEP, fosfoenol piruvat. Nah, jadi dari eritrosa 4 fosfat sama fosfoenol piruvat dia gabung membentuk senyawa cincin dihidrocinat, dihidrosikimat, kemudian jadi sikimat. Namanya dinamakan jalur sikimat. Nah, manusia tidak punya jalur sikimat, makanya asam-asam amino berikut ini menjadi esensial pada manusia. Triptofan, tirosin, dan fenilalanin. Nah, dan 3 asam amino ini punya peran penting. Saya bahas dari fenilalanin dulu. Fenilalanin ini asam amino esensial tapi jarang kasus orang kurangan. Yang ada adalah orang kelebihan yang menyebabkan penyakit namanya fenilketonuria. Nah, fenilalanin itu sebetulnya kalau secara alami ya kita harus dapat gitu. Tapi fenilalanin apabila bergabung dengan aspartat, dia membentuk senyawa baru namanya aspartam. Nah, aspartam ini adalah berfungsi sebagai pemanis buatan. Ya, makanya orang banyak manis buatan, dia akan mengalami kelebihan ya fenilalanin. Pada orang yang normal, harusnya fenilalanin bisa didegradasi. Ya, didegradasi menjadi senyawa-senyawa yang menghasilkan energi. Amin. Dilepas masuk siklus urea, rangka karbonnya masuk siklus Krebs. Nah, tapi pada orang yang defisiensi, dia tidak bisa menguraikan fenilalanin. Sehingga fenilalanin akan menumpuk di dalam darahnya dan terbuang lewat urin. Makanya namanya fenilketonuria. Nah, ini penyakitnya bahaya ya, fatal. Tapi kalau orang nggak punya enzimnya. Nah, makanya di makanan-makanan itu suka ada tulisan mengandung fenilalanin, berbahaya bagi penderita fenilketonuria. Nah, kalau di luar bayi baru langsung dicek tuh. Ini fenilketonuria nggak? Kalau iya, ya ntar dikasih notes. Harus hati-hati. Nggak boleh jajan sembarangan. Nah, kemudian triptopan versus tirosin. Tirosin dia bisa dimetabolisme menjadi melanin dan melatonin.
Apa itu melatonin? Melatonin itu hormon tidur, ngantuk. Nah, tirosin ini banyak terdapat pada susu. Nah, susu itu bagus diminum di malam hari, sehingga bisa nyenyak tidur. Nah, triptopan ini banyak terdapat pada protein kedelai dan telur. Karena itu akan memberikan mood boost di pagi hari. Karena dia akan dirubah triptopan ini menjadi adrenalin. Adrenalin membuat kita menjadi semangat. Nah, sama regulasinya juga feedback inhibition ya. Dari triptopan dia bisa feedback ke korismat menjadi antranolat, dan kalau triptopannya udah banyak dia bisa dorong ke jalur yang satunya biar jadi tirosin sama fenilalanin. Nah, kemudian tirosin dia bisa feedback ke prevenat sama ke argonat. Fenilalanin juga bisa feedback. Nah, argonatnya sendiri bisa feedback balik ke eritrosa 4 fosfat dan fosfoenol pirufat. Nah, di sini ada yang menarik nih. Herbisida glifosat. Ya, glifosat ini adalah suatu herbisida. Dia menghambat sintesis EPSP. Eritrosa fosfat sintase fosfatase. Jadi dia menghambat di sini. Nah, kalau dia nggak bisa sintesis ini, maka gulmanya akan mati karena kekurangan asam amino yang esensial. Nah, kemudian tumbuhan itu juga bisa memiliki protein penyimpanan. Kalau manusia nggak bisa. Kita kalau makan protein berlebih kemana? Ya dibuang. Nggak bisa protein itu disimpan. Tapi Pak olahragawan tuh ototnya besar. Otot tuh bukan menyimpan, tapi digunakan. Karena itu kalau tidak dilatih, ya proteinnya jadi lemah. Jadi kalau mau ototnya besar ya harus dilatih. Nah, tetapi tumbuhan dia bisa menyimpan protein. Dalam bentuk apa ya? Jadi ini adalah gambar FCM ya, flow cytometry microscope. Jadi pakai blue lens, kelihatan ada protein body ya, ada protein di dalam sel tumbuhan. Nah, protein ini adalah produk dari asimilasi nitrat ya yang disimpan di dalam protein body dari sel tumbuhan. Nah, beberapa simpanan protein contohnya ya pada rapeseed itu namanya napin. Nah, napin ini dia kalau isolasi murninya berbahaya. Kemudian pada kacang-kacangan legumin dan pisilin. Pada gandum itu ada gliadin dan glutenin yang membuat gandum-gandum tepung itu bisa mengembang. Nah, makanya tepung yang lain dia nggak ngembang karena dia nggak mengandung glutenin. Nah, tapi di sisi lain glutenin ini juga buruk ya untuk penderita diabetes terutama. Karena dia menginduksi pemecahan amilosa dan amilopektin lebih cepat. Kemudian pada jagung yaitu namanya zein, dan pada kentang proteinnya namanya patatin. Nah, gliadin dan glutenin, gliadin itu adalah protein yang subunitnya berbentuk globuler, makanya namanya gliadin. Glutenin bentuknya adalah fiber. Nah, ini bergabung membentuk gluten, gliadin dan glutenin. Nah, pada proses pemanasan, gluten ini dia akan mengembang. Nah, itu menyebabkan roti menjadi mengembang, dibantu oleh CO2 dan oksigen dari ragi. Nah, studi mengenai protein pada tumbuhan ini yang membentuk taksonomi atau tata nama protein tumbuhan. Dimulai dari Beccarii tahun 1745 mengisolasi protein dari gandum yang tadi namanya gluten. Kemudian Osborne, ya, ini Teddy Osborne bukan Harry Osborne, Harry Osborne di Spiderman. Ya, tahun 24 dia mengklasifikasikan protein berdasarkan kelarutannya. Albumin itu larut di air. Globulin larut di garam. Glutelin larut di basa dan asam. Dan prolamin larut di alkohol encer. Nah, yang pertama globulin. Dari namanya globul, berarti strukturnya bulat. Globulin adalah protein yang paling berlimpah,
Yang paling penting di tumbuhan itu adalah legumin dan pisilin. Kalau di manusia apa yang paling penting? Imunoglobulin. Nah, itu dia protein yang berlimpah. Nah, legumin itu adalah protein utama pada leguminosa atau kacang-kacangan. Nah, legumin itu heksamer, dia punya 6 subunit berarti, dengan massa molekul 300 sampai 400 kilodalton. Kemudian monomernya mengandung 2 ikatan peptida, ya, 2 rantai peptida yang dihubungkan oleh jembatan disulfida. Nah, kemudian pisilin ini adalah salah satu contohnya yang mana sekuen asam aminonya mirip dengan legumin, tetapi dia ada sebagai trimer. Nah, pisilin tidak bisa membentuk ikatan disulfida, makanya tidak bisa menjadi heksamer, cuma bisa menjadi trimer. Nah, pisilin biasanya diglukosilasi dan mengandung karbohidrat, misalnya manosa, glukosa, atau asetil glukosamin. Nah, kemudian yang kedua prolamin. Tadi prolamin adalah protein simpanan pada rumput. Nah, kita tidak memanfaatkan ini ya. Nah, biasanya muncul sebagai campuran polimorfisme dari berbagai subunit. Ya. Glutenin biasanya ada di gandum dan barley. Monomernya dihubungkan oleh ikatan disulfida dan bervariasi dalam ukuran. Nah, salah satu bimbingan saya ada yang mengerjakan ini ya, riset mengenai bagaimana cara memodifikasi tepung gluten pada mocaf ya, modified cassava flour atau tepung singkong, agar singkong ini bisa memiliki tekstur cita rasa yang lebih mirip kepada gandum. Nah, salah satu parameternya itu adalah membuat gelembung-gelembung di roti itu ukurannya homogen. Ternyata itu nggak mudah juga. Kalau ada yang mau riset itu boleh. Nah, selanjutnya 2S protein. Ukuran protein itu diukur dalam satuan Svedberg yang merupakan laju sedimentasi protein. Dan Svedberg ini tidak linear. Contohnya napin. Napin ini adalah protein yang sangat penting ya, sebagai pakan. Napin memiliki rantai polipeptida 9 kilodalton dan 12 kilodalton. Nah, kemudian beberapa protein dari biji itu bisa dimakan oleh hewan ya, seperti misalnya pisilin. Itu bukan bisa dimakan. Melindungi tumbuhan agar tidak diserang atau dimakan hewan. Contohnya pisilin, dia bisa mengikat kitin ya pada fungi dan serangga, sehingga fungi dan serangga nggak akan menyerang tanaman yang menghasilkan pisilin. Nah, beberapa leguminosa ya seperti kedelai menghasilkan lektin. Lektin ini bisa bereaksi dengan tripsin. Ada di mana tripsin? Di dalam usus kita. Apa fungsi tripsin? Mendegradasi protein. Nah, lektin itu protein, tapi dia bereaksi dengan tripsin. Jadi kalau dia mau dipotong sama tripsin, tripsinnya dia ikat. Malah tripsinnya nggak kerja. Nah, ini menyebabkan kita jadi bergerak, ya nggak enak rasanya. Nah, itu yang terjadi kalau kita makan kedelai mentah. Ini nggak boleh makan kedelai mentah. Nah, kemudian biji dari beberapa leguminosa dan tanaman lain juga mengandung inhibitor proteinase ya, seperti yang tadi tripsin, proteinase. Nah, castor bean itu mengandung protein yang namanya risin. Castor bean itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya lupa. Nah, castor bean itu sendiri kalau kita masak ya, terus kita makan itu nggak masalah. Karena risinnya terikat oleh protein lain di dalam biji tumbuhan itu yang tidak akan menyerang kita. Tetapi kalau risin ini masuk ke dalam tubuh kita melalui pernapasan dihirup, itu sangat toksik. Dalam takaran 10 mg aja bisa membunuh manusia. Kalau risin ini masuk ke darah, ditusuk, itu 2-3 gram bisa mati orang. Nah, risin ini diisolasi ya. Risin ini menjadi terkenal salah satunya karena kasus pembunuhan dari kakaknya pemimpin Korut.
Yang waktu itu di Malaysia kejadiannya ya, dia dibunuh dengan cara diracun pakai risin. Atau kalau nggak salah pakai payung atau apa gitu, ditusuk dikit, tapi nggak terasa. Dan risin itu sulit sekali dideteksi. Karena dia 2 sampai 3 miligram bisa ngebunuh. Kalau kita ambil dari darah atau dari urin, nggak kedetek. Pakai HPLC, pakai LCMS, nggak kedetek. Jadi sulit sekali untuk deteksi risin ini. Tapi jangan diisolasi ya. Nggak ada juga kayaknya Castor Bean. Tahu dia ada nggak? Nah, kemudian itu risin ya. Dia risin itu diisolasi dari tanaman namanya Castor Bean ini nama latinnya Ricinus communis. Ya, kenapa? Karena yang pertama kali mengisolasi itu Rusia. Dipakai di KGB ya untuk intel-intel mereka. Nah, kemudian kacang-kacangan juga mengandung inhibitor amilase, makanya tidak boleh dimakan secara mentah. Nah, bagaimana jalur sintesis protein simpanan tersebut? Protein simpanan itu disintesis sama semuanya di retikulum endoplasma kasar. Hanya saja bedanya, selesai dia disintesis, maka dia akan dikirim ke badan Golgi untuk membentuk vakuola. Vakuolanya ini akan menjadi independen, ya menjadi namanya protein body di dalam sel. Nah, ini sintesis legumin. Kalau legumin agak beda, di mana legumin ini akan disintesis sambil berjalan ya, sinyal peptidanya lepas, kirim ke Golgi, sama Golgi diproses lagi. Jadi membentuk heksamer. Nah, selanjutnya protein legumin ini juga, ini penjelasan lebih detailnya ya, dimana setelah dia disintesis ini agar dia bisa ke Golgi dia punya sinyal peptid. Nah, sebelum nyampe ke Golgi nanti sinyal peptidnya dipotong terus dipakai membentuk trimer. Dari trimer yang ada dipotong dua-dua semuanya sehingga menjadi heksamer. Nah, beberapa degradasi protein simpanan juga diinisiasi oleh proteolitik yang terbatas ya. Kemudian eh, proteinase spesifik dia bisa memotong rantai pertama ya dari sekuen proteinnya menghasilkan protein dengan konformasi untuk penyimpanan. Nah, pada sereal itu ikatan disulfidanya dipotong oleh tioredoksin yang terreduksi. Kemudian protein yang tidak terlipat itu rentan terhadap hidrolisis, oleh karena itu proteinnya harus terlipat. Nah, ini protein simpanan ya disimpan untuk degradasi di vakuola, disimpan di vakuola ya, dan bisa degradasi juga di vakuola, melepaskan asam amino yang digunakan sebagai bahan penyusun dari biji tumbuhan yang akan tumbuh jadi tumbuhan utuh. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bahannya sudah habis. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh ketik di kolom komentar YouTube atau dimasukkan di chat dari IPB Mobile. Baik, saya cukupkan pertemuan ini. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.